La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, Maha suci Engkau, aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini juga kita udah pernah jelaskan berkali-kali. Di antara nama Allah adalah At-Tawwab, yang Maha menerima taubat. Ya, jadi ini menunjukkan kalau Allah Ta'ala terus menunggu hambanya kembali kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Karena Allah menciptakan manusia tahu kalau manusia ini banyak lalai, banyak salah, banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat. Namun dengan itu Allah tidak menutup pintu taubat dari hamba-hambanya. Kapan hamba itu bertaubat, ketika itu juga Allah senang dan Allah menerima taubatnya. Dan terus dia akan diterima taubatnya selama dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dikatakan oleh para ulama, taubat itu wazifatul umur. Kewajiban umur taubat itu. Dan Nabi SAW dalam satu majlis bertaubat kepada Allah 100 kali. Dengan mengatakan, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Dan kalau antum baca Al-Quran, subhanallah, di antara doa yang paling banyak, konteks doa yang ada di dalam Al-Quran, sebagian besarnya minta taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Minta ampun, sebagian besarnya. Bahkan ada satu amalan yang agung, yaitu al-i'tiraf bidzunub, mengakui dosa-dosa. Seorang hamba kalau datang kepada Allah, dia mengakui dosa-dosanya, maka diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang kenapa ada hakim di dalam mahkamah? Karena biasanya orang-orang jahat tidak mau ngaku. Kalau orang-orang jahat datang ngaku, beres gak masalahnya? Beres, nggak perlu datangi saksi, pengacara, sama yang lainnya. Dia ngaku, udah ana nyuri uang dia, udah nggak usah dilanjut. Maunya apa, mau diganti atau masukin penjara, fadhol misalnya. Beres. Karena dia i'tiraf, mengaku. Nah, kalau seandainya di depan hakim seseorang mengaku selesai masalahnya, tidak bertele-tele, bagaimana kalau dia mengaku dosa-dosanya di hadapan zat yang menerima taubat dan pengampun? Maka kalau dia mengakui dosa-dosanya dan meminta ampun kepada Allah, diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya subhanallah, di beberapa doa itu isinya pengampunan mengakui dosa. Kayak doa dalam zikir pagi dan petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku perbuat. Abu'u laka binikmatika alayya. Aku mengakui semua nikmat yang engkau berikan kepada aku. Wa abu'u bizambi, dan aku mengakui dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Makanya doa ini dikatakan nama Nabi SAW Sayyidul Istighfar, puncaknya istighfar, tuannya istighfar, karena di dalamnya ada i'tiraf, pengakuan dosa. Antum lihat Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus ketika dia berbuat kesalahan, apa yang dia lakukan? Mengakui dosanya. Dia mengatakan, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, Maha suci Engkau, aku termasuk orang-orang yang zalim. I'tiraf, dia mengakui dosanya. Subhanallah, diampuni dosanya sama Allah Azza wa Jalla. Nabi Adam alaihi salam, ketika dia berbuat dosa, tertipu dengan syaitan atau iblis, apa doa yang dipanjatkan sama Nabi Adam alaihi salam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah berbuat zalim. Kalau Engkau tidak mengampuni aku dan merahmati aku, niscaya aku termasuk dari orang-orang yang dia mengakui dosa. Semua para nabi mengakui dosanya. Makanya ini menunjukkan kalau Allah Maha menerima
bertaubat. Dan disebutkan di dalam athar, subhanallah, Nabi Musa alaihi salam pernah mengalami kekeringan. Tidak turun hujan dan kekeringan. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa agar mengumpulkan semua Bani Israel. Dan ketika itu jumlahnya 7.000 atau 70.000, ana lupa, 70.000, 70.000 orang. Maka disuruh sama Nabi Musa dikumpulkan, terus semuanya berdoa minta hujan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mewahyukan kepada Musa alaihissalam, aku tidak akan menurunkan hujan. Kata Nabi Musa, kenapa ya Rabb? Karena di antara 70.000 orang ini ada satu orang berbuat dosa selama 40 tahun. Suruh dia keluar dari 70.000 orang ini, aku turunkan hujan. Akhirnya subhanallah, Nabi Musa mengatakan kepada 70 orang ini, di antara kita ada yang berbuat dosa 40 tahun belum bertaubat. Dengan itu terhalangi hujan. Mohon si fulan keluar. Atau orang yang merasa keluar dari kita. Agar Allah segera menurunkan hujan. Itu Bani Israel saling tengok satu dengan yang lain. Ya, mungkin bukan anak, siapa yang ini. Diulangi lagi sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, Allah tidak menurunkan hujan karena ada salah seorang di antara kalian bermaksiat 40 tahun. Keluar. Jangan sampai Allah menghalangi hujan, membuat manusia mati, anak-anak mati, perempuan mati. Segera keluar dari kita. Ya, masih belum. Cuman subhanallah ada satu orang ngerasa. Ya. Akhirnya dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bilang, ya Rabb, aku bermaksiat 40 tahun. Selama 40 tahun engkau tutupi dosaku. Masa pada hari ini engkau akan bongkar dosaku di hadapan 70 orang ini dalam satu waktu. Sedangkan aku bermaksiat 40 tahun, selama 40 tahun dosanya ditutupi sama Allah. Maka dia bilang, ya Rabb, la tafdahni. Ya Allah, jangan engkau mencelakakan aku. Jangan engkau menjatuhkan harga diriku. Allahumma ghfirli wa tub alayya. Ya Allah, aku minta ampun dan aku bertobat kepadamu. Itu subhanallah, diulangi lagi sama orang itu. La tafdahni, ya Allah, jangan engkau celakakan aku. Jangan engkau bongkar aibku di hadapan 70.000 orang ini. Enggak berapa lama itu awan mengumpul, turun hujan. Ya. Kata Nabi Musa, ya Rabb, kenapa turun hujan? Bukankah engkau tadi bicara ada satu orang yang menghalangi kita? Kata Allah Azza wa Jalla, saya turunkan hujan sebab orang yang pertama kali menghalangi kalian. Karena dia meminta ampun kepadaku, bertobat dan mengakui dosanya. Lihat subhanallah. Manusia kalau seandainya dia datang kepada Allah mengakui dosanya dan bertaubat, meminta ampun dan meminta maaf, sebesar apapun dimaafkan dan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Ta'ala tidak pernah menutup pintu taubat kepada hamba-hambanya dan tidak pernah mengecilkan rahmatnya dari hamba-hambanya. Maka di sini seorang hamba, kalau seandainya dia tidak mengetahui Rabbnya, sayang. Dia hidup tapi dia tidak mengetahui akan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Kita setiap hari sujud dan ruku, tapi kita tidak tahu ternyata zat yang kita sembah sangat luar biasa dari semua makna yang terkandung dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, antara nama Allah adalah Asy-Syakur. Allah Ta'ala yang maha bersyukur. Sebagian ulama mengatakan maknanya adalah Allah menerima sedikit amalan hambanya dan Allah mengganti atau membalasnya dengan yang besar. Makanya dari sini seorang hamba tidak boleh mengecilkan amalan yang dia kerjakan ikhlas buat Allah Azza wa Jalla. Karena sekecil apapun yang dia kerjakan, kalau diterima oleh Allah Azza wa Jalla, akan dibalas oleh Allah jauh lebih besar dibandingkan amalnya. Dan itu makna dari nama Allah Asy-Syakur. Ya. Ya, nama dari Allah Asy-Syakur. Ya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau engkau mengamalkan satu amalan
kemudian engkau tidak mendapatkan dampak di dalam hatimu pada amalan tadi, maka salahkan dirimu. Kenapa kok amalan tadi tidak ada buahnya pada dirimu? Fa inna rabb syakur. Sesungguhnya Allah Maha bersyukur. Artinya semua amalan yang kita kerjakan, sedikit maupun besar, Allah terima. Manusia kadang mengecilkan usaha orang. Dia cuma ngerjain segini, dikasih upah sedikit. Kalau kerjanya agak banyak sedikit, dikasih upah lebih banyak. Kalau mau upah banyak, disuruh lembur, betul nggak? Lembur baru dikasih upah banyak sama manusia. Ini manusia, perhitungan. Tapi Allah Ta'ala menamakan dirinya asyakur. Manusia kalau dia mengerjakan amalan sedikit apapun juga, diterima sama Allah, dan juga dibalas sebesar-besarnya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kata para ulama, di antara bentuk balasan Allah Azza wa Jalla, Allah lapangkan jiwanya. Ya, semakin banyak beramal, semakin lapang jiwanya. Semakin banyak beramal, semakin lapang lagi jiwanya. Ketika jiwanya lapang, semakin bahagia dia. Makanya dengan amalannya dia bisa bersabar atas musibah, bersyukur atas nikmat, berbahagia, kemudian dikasih ketenangan hidup, qanaah, merasa puas dengan rizki Allah Azza wa Jal, buah dari amal yang dia kerjakan. Namun kalau misalnya dia sedikit amal, semakin sempit jiwanya. Kalau tidak beramal, semakin sempit lagi. Makanya antum melihat orang-orang kufar, sehebat apapun yang dia dapatkan, tetap sempit jiwanya. Kenapa? Karena dia tidak ada amalan yang dibalas oleh Allah Azza wa Jal. Nah, makanya di antara nama Allah, Syakur. Ya, Allah adalah yang maha bersyukur.